Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Tabarukan bizikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakkara asma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Al-ayah Allahu maknani bil muradih wa qala aidan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Al-ayah wallahu ma'nana bil muradih. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Cahaya Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga memberikan keberkahan dengan adanya acara ini. Jamaah, pemirsa, teman-teman VTV di mana saya berada, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat baginda Nabi Muhammad SAW tentu yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, kita hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, kita melakukan ibadah di hari-hari tertentu di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala zala zalaluh nikmat sehat wal afiyah, nikmat sempat sehingga kita dapat berjumpa kembali di akhir. Kita dapat berjumpa kembali di hari akhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah kita dari awal dan sampai hari ini ada dalam khususiyah amaliyah yang soleh dan soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini adalah bagaimana kita termasuk atau tidakkah orang-orang yang sudah mensucikan jasmani dan ruhani kita dalam suatu amaliyah yang dinamakan amaliyah kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh, artinya kita digodok oleh bulan suci Ramadan. Menjadikan satu madrasah bagi kita bulan Ramadan dan juga menjadikan satu pendidikan bagi kita bulan Ramadan kali ini untuk menggapai manusia yang beriman dan bertakwa dan juga manusia yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan yang akan datang, terkhusus bulan Syawal, insyaallah sedikit nanti saya akan bahas. Pemirsa VTV di mana saja berada, umat baginda Nabi Muhammad SAW, betapa pentingnya kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Terkhusus bulan ini adalah bulan membersihkan jiwa dan raga kita dari dosa dan dari noda. Mudah-mudahan amaliyah puasa kita 29 hari yang lalu diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga amaliyah qiyamul lail kita di malam hari dengan salat-salat sunnah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga fa insyaallah qiraatul Quran yang kita dawamkan di setiap saat waktu yang alhamdulillah mudah-mudahan itu juga diterima Allah Subhanahu wa taala zala zalaluh. Infak sedekah kita, zakat kita, amaliyah kita yang kita lakukan seluruhnya di bulan suci Ramadan 29 hari, saya doakan diterima Allah Subhanahu wa taala menjadi amaliyah yang makbulah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudahnya kita melalui 29 hari berpuasa dan melakukan ibadah amaliyah di malam hari dan di siang harinya dengan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, di penghujung waktu Ramadan, hari-hari terakhir ini adalah sebagaimana kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah
bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Ketika Ramadan berlalu, maka Nabi pernah menangis dalam satu riwayat. Subhanallah. Kenapa? Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya, kalau tahu bahwasannya bulan suci Ramadan ini bagaimana keberkahan dan kemuliaannya, maka seluruh umatku akan ingin bulan itu adalah bulan Ramadan semuanya. Kenapa? Karena bulan Ramadan, kembali lagi kepada episode yang lalu, bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Petikan manfaat bulan Ramadan untuk kita ini adalah mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ampunan dari dosa Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu kita pribadi dan juga keluarga kita dan insyaallah seluruh hamba-hamba Allah yang beriman. Teman-teman VTV di mana saja berada, saya tadi kutip dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fa shalla bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka, bergembira. Harusnya kita bergembira dan berusaha untuk mensucikan jiwa dan raga kita dan ruhani kita supaya kita bertemu dengan Maha Suci. Bagaimana caranya? Alhamdulillah kita sudah melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dan ini adalah tata cara untuk mensucikan diri kita. Mudah-mudahan puasa kali ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, yang kedua yang saya sampaikan adalah bagaimana kita mendapatkan predikat nilai manusia yang suci dari dosa dan juga suci daripada noda. Yang pertama adalah kita masih punya beberapa jam dan beberapa menit yang akan sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, yaitu insya Allah besok kita akan melakukan ibadah sholat Idul Fitri secara berjamaah dengan 1 Syawal 1442 Hijriah. Sebelum kita masuk kepada hari tersebut, malam ini adalah malam mulia, malam di mana kita menunggu daripada amaliyah kita dicatat dengan amaliyah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat di malam ini? Marilah kita memperbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan takbir dan duduk di majelis taklim, duduk di mushola, duduk di tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan takbir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirkan hati, dengan hadirkan jiwa, fikiran, rasa dan segalanya. Kita bertadaruk kepada Allah, kita bertawajuh kepada Allah, meminta seluruh ampunan dosa supaya kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka, bergembiralah bagi orang yang sudah mensucikan jiwa raganya dari dosa dan noda. Dan dia masuk kepada hari yang mulia, yaitu Idul Fitri, hari yang dinamakan fitrah, hari kesucian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Fitri adalah hari yang sangat harus kita nantikan kebahagiaannya. Karena hari Idul Fitri adalah hari daripada kesucian jiwa manusia, kesucian raga manusia dari dosa dan noda yang akan bertemu dengan Maha Suci. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa FTV di mana saja berada, terkhusus umat baginda Nabi Muhammad SAW, jangan sampai di bulan ini kita tidak dapat ampunan dosa dari Allah. Karena merugilah kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mintalah hari ini kepada Allah atas ampunan dosa-dosa sehingga kita dibersihkan di malam ini dosa kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Sebagaimana Allah pernah berfirman kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan itu dijadikan tinta emas di dalam Al-Quran. Fama ya'mal miskala daratin khairu yarah wa ma ya'mal miskala daratin sarru yarah. Kebaikan kita sebiji jarak pun Allah akan catat. Kejelekan dan keburukan kita sedikit pun Allah akan catat. Semoga terkhusus mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari dosa insyaallah dan juga terkhusus dosa lisan kita, dosa perbuatan kita
dosa hati kita kepada sesama hamba-hamba kita. Terkhusus hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dinamakan di dalam ayat suci Al-Qur'an ayat yang Allah nyatakan keridhoannya kecuali satu. Apa? Allah meridhoi. Bagaimana ridhonya? Ridho Allah kepada orang tua. Ketika orang tua ridho kepada kita, biru walidain, Allah meridhoi juga. Tetapi kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka Allah tidak akan ridho. Jadi momen yang paling penting di hari raya Idul Fitri, marilah kita meminta maaf kepada orang tua kita dari segala kesalahan dan kealfaan kita, dari segala macam lisan, perbuatan apapun yang menyakiti orang tua kita. Karena pintu akan terbuka, terkhusus pintu surga ketika orang tua kita ridha. Ayo kita silaturahmi kepada orang tua kita, meminta maaf zahir dan batin. Sesungguhnya hanya satu jalan keridhaan Allah adalah dari jalan keridhaan orang tua. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Momentum yang paling penting, marilah kita bersilaturahmi, menjaga silaturahmi dengan keluarga. Kalaupun terjalin tidak baik di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, marilah di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini, bulan kesucian jiwa kita, bulan kesucian jasmani kita, kita meminta maaf kepada orang tua kita yang masih ada dan mungkin orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah, kalau kita bersilaturahmi, meminta maaf atas segala kealfaan dan kesalahan kita kepada orang tua kita, fa insya Allah Allah akan meridhai dan memberikan keberkahan, kemuliaan, anugerah kepada kita, keselamatan dunia dan akhirat, dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu sangat penting karena bahagia kita di dunia dan di akhirat adalah tujuan kita. Itu semua adalah kita dapatkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan, bukan dengan salat kita mendapatkan keridhaan Allah. Saya tegaskan, bukan puasa kita mendapatkan keridhaan Allah. Dengan amaliyah kita mendapatkan keridhaan Allah. Kuncinya mendapatkan keridhaan Allah adalah mendapat keridhaan dari orang tua. Insya Allah, jamaah, teman-teman di mana saja berada, mintalah keridhaan kepada orang tua kita supaya kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, mudah-mudahan video yang kali ini bermanfaat untuk meningkatkan kita meminta keridhaan kepada orang tua, dan juga bermanfaat video ini kita bersilaturahmi. Dan insya Allah juga bermanfaat video ini untuk menambah daripada bagaimana kita giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Idul Fitri atau hari-hari yang dinamakan hari kesucian jiwa. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang, di tahun yang akan datang. Pak, insya Allah kita dapat sehat, panjang umur. Minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka anta alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.